ini bertepatan 17 Februari 2023 dan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Kalau kita mengingat bulan Rajab adalah bulan di mana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan beliau dari Mekah, dari Masjid Haram ke kota Palestina ke Masjid Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya beliau dari Masjid Aqsa, dari langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah sholat. Bahwa di antara ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang paling spesial itu adalah sholat. Kenapa dikatakan spesial? Karena perantaranya tidak malaikat Jibril, tidak pakai perantara siapa-siapa, tetapi Allah langsung yang memberikannya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri yang menjemput ibadah sholat tersebut ke Sidratul Muntaha. Karena utamanya sholat itu, maka poin pertama yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah menjadikan ibadah sholat sebagai yang utama. Kalau menjadikan ibadah sholat yang utama, kenapa? Karena sholat itu ibadah istimewa dan Rasulullah sendiri menjemput dan Allah menyerahkan langsung kepada beliau. Sehingga tidak berlebihan ketika Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita ingin masuk surga, belum bisa kita masuk surga itu kalau kita tidak memiliki kunci. Sedangkan kunci daripada surga itu sendiri adalah sholat. Sehingga Rasulullah bersabda, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Rumah kita bagus, mobil kita bagus, tinggal kita masuk, tinggal kita naiki. Kalau kita tidak punya kuncinya, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah atau mobil kita yang bagus tersebut. Karena kuncinya adalah sholat. Karena itu juga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Wajar kalau kita merantau, kalau kita pergi jauh meninggalkan rumah, biasanya pesan bijak orang tua kita kepada kita, nah jangan lupakan sholat. Karena sholat itulah yang utama dalam kehidupan kita di samping ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah kedisiplinan tentang sholat. Bagaimana ibadah sholat itu mengajarkan kita tidak sembarangan kita melaksanakan sholat itu. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Kalau ibadah subuh kita laksanakan jadwalnya 4:30, ya kita laksanakan di interval waktu 5:30 sampai sebelum matahari terbit, maksimal 5:30. Kalau kita sudah terbit matahari dan sudah jam 6 ke atas, itu sudah masuk waktu duha. Dan bukan sholat wajib lagi, tapi sholat sunnah. Maka kalau kita tahu kedisiplinan, artinya kita tahu kapan kita melaksanakan waktunya. Jangankan dalam ibadah sholat, dalam kehidupan kita saja, kita itu akan sukses bila kita disiplin dalam hidup kita. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam belajar, disiplin ketika diberi tanggung jawab oleh pimpinan, disiplin menjaga kesehatan. Itu berbeda dengan orang yang tidak disiplin. Karirnya akan berbeda, nasibnya akan berbeda. Karena orang yang disiplin itu mereka sangat mentaati peraturan, mengerti waktu, dan memposisikan kehidupannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Maka karena itulah kita diingatkan urusan sholat ini oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin itu waktunya sudah ditentukan.
Maka kalau kita ingin disiplin hidup kita, disiplin saja kita dalam sholat, insya Allah kita akan sukses. Dan sholat sudah mengajarkan kepada kita. Jam 12 seperti ini kita sholat zuhur, istirahat sebentar. Ya, negara kita kan tidak melarang kita untuk melaksanakan amal ibadah. Kita sejauh itu tidak melanggar aturan yang dilakukan. Saya izin Pak, saya mau melaksanakan sholat. Kalau memang waktunya, tidak akan ada yang marah atau melarang. Ya kecuali kita dalam acara formal yang memang sedang dilaksanakan, ya itu lain. Tetapi kalau waktu ada dan kesempatan ada dan waktu sholat masuk, laksanakan. Begitu juga kita dalam bekerja, diberi waktu untuk melaksanakan dari jam ini sampai jam ini, selesai kita laksanakan. Terlihat kita oleh atasan kita bahwa kita benar-benar disiplin dalam melaksanakan tugas. Orang-orang yang sukses di dunia ini kebanyakan adalah orang-orang yang sukses dan menghargai waktu. Lalu yang ketiga, makna dari sholat yang diambil oleh Rasulullah dijemput ke Sidratul Muntaha. Yang ketiga, yang terakhir adalah sholat itu membersihkan tubuh, pikiran, hati, dan perbuatan kita. Kita tidak boleh sholat tidak dengan pakaian yang bersih. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita kalau pada sholat Jumat ini kita berpakaian yang rapi dan wangi, yang sopan. Kita menghadapi pimpinan kita saja, kita harus berpakaian rapi, ditegur bila kita tidak berpakaian rapi dan sopan. Apalagi kita ketika menghadap Allah. Dan bagi kita umat Islam, sholat itu adalah mi'raj. Dan itu dikatakan as-salatu mi'rajul muslimin. Salat itu adalah mi'rajnya orang muslim ketika kita menghadap Allah dan naik. Ya. Kita hanya memusatkan perhatian kita kepada Allah. Kenapa? Naik di sini maksudnya adalah menjadikan kita ini di bawah, Allah itu di atas kita. Ketika kita meminta doa kita naik. Salat itu kan penuh dengan ibadah doa. Maka mari kita laksanakan salat itu dengan kebersihan hati. Tidak karena terpaksa. Mari kita sholat di tempat yang bersih. Karena rukun sholat itu kita harus bersih dari najis dan hadas. Karena itu kita harus berwudu. Islam itu mengajarkan kita bersuci. Kenapa kita harus bersuci? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci. Orang yang bersih berbeda dengan orang yang kotor. Dari penampilannya, dari ucapannya. Ucapan yang bersih, ucapan yang kotor berbeda. Orang yang berpakaian rapi dengan orang yang tidak berpakaian rapi berbeda. Bahkan pedenya kita, percaya dirinya kita dari pakaian yang kita pakai itu membuat kita lebih baik daripada pakaian yang kita pakai tidak baik. Begitu juga kita sholat. Kita yakini bahwa kita pastikan tempat sujud kita itu bersih. Karena kita menghadap Allah. Itu tubuh bersih, pikiran bersih. Dan cerminannya adalah perbuatan kita bersih. Karena itu dikatakan oleh Allah bahwa salat yang menggambarkan perbuatan yang bersih itu terlihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita salat kita baik, maka ketika kita ingin berbuat keburukan atau kejahatan, kita sadar, saya sebagai hamba Allah yang taat, saya tidak akan melanggar perintah Allah dan tidak akan merendahkan diri saya dengan perbuatan yang tercela. Semoga kita mengambil hikmah dari ini semua dan semoga amal ibadah salat yang kita lakukan dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.